Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Nama saya Sigit Purnomo dengan NIM akhir 183. Hari ini saya akan berbagi ilmu tentang apa saja yang telah saya pelajari dari matkul hukum dan masyarakat. Mata kuliah ini sangat menarik karena membahas bagaimana hukum itu sebenarnya sangat terikat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bahas satu persatu inti pentingnya dari setiap pertemuan. Pertemuan satu itu apa itu hukum, masyarakat, dan sosiologi hukum. Di awal kita belajar definisi dasar. Hukum itu ibarat rambu lalu lintas yang mengatur kita untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan. Tujuannya agar hidup bersama dengan aman dan nyaman. Kemudian masyarakat adalah kita semua, sekelompok orang yang hidup dan berinteraksi. Kemudian hukum dan masyarakat. Dan masyarakat ini saling mengaruhi. Hukum mengatur masyarakat dan masyarakatlah yang menjalankan hukum. Kemudian sosiologi hukum, ilmu yang khusus mempelajari bagaimana hukum ini berlaku dan dijalankan dalam kehidupan nyata sehari-hari, bukan hanya di teori saja. Kemudian pertemuan kedua ini membahas tentang hukum dan kenyataan di masyarakat. Hukum itu lahir dari kebiasaan dan pemikiran masyarakat itu sendiri, bukan tiba-tiba ada. Fungsinya untuk membuat kita tertib, adil, dan punya kepastian. Penerapan hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat. Kalau kita sadar dan patuh, hidup jadi teratur. Karena itu, hukum harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat, apalagi di zaman sekarang. Kemudian pertemuan ketiga itu membahas tentang memahami hukum dari dua sisi. Hukum ini bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama itu ada sisi normatif dan sisi empiris. Sisi normatif ini fokusnya pada hukum tertulis seperti undang-undang. Kelebihannya jelas dan sistematis, tapi kadang kurang melihat kenyataan. Kemudian sisi empiris yaitu melihat bagaimana hukum benar-benar diterapkan di lapangan, lebih menggambarkan kondisi nyata. Intinya kedua sisi ini saling melengkapi untuk membuat hukum yang baik dan efektif. Selanjutnya pertemuan keempat ini membahas tentang aliran positivisme hukum. Aliran ini berpendapat bahwa hukum itu harus tertulis dan dibuat oleh negara. Fokus utamanya pada kepastian hukum. Hukum yang sah adalah hukum yang sudah resmi diundang-undangkan. Kelebihannya aturan jadi jelas, tapi kelemahannya hukum bisa kaku dan kurang peka terhadap keadilan sosial. Pertemuan kelima ini aliran sociological jurisprudence. Aliran ini justru menekankan bahwa hukum harus sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat. Hukum dianggap sebagai alat rekayasa sosial untuk menciptakan ketertiban. Ada konsep living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat, atau dari kebiasaan atau adat yang dianggap lebih kuat dari aturan tertulis. Aliran ini penting di Indonesia yang beragam karena bisa menjembatani hukum negara dengan kebiasaan masyarakat. Kemudian selanjutnya ini pertemuan ke-6 membahas tentang living law dan utilitarianisme. Kita membahas dua pemikiran lain. Living law ini hukum yang berasal dari kebiasaan dan norma sosial di masyarakat. Bersifat dinamis, contohnya itu kayak hukum adat dan Islam di Indonesia. Selanjutnya utilitarianisme, hukum dinilai dari manfaatnya, yaitu seberapa besar bisa menciptakan kebahagiaan bagi banyak orang. Ini sering dipakai dalam kebijakan publik. Keduanya ini penting agar hukum bisa responsif dan adil. Selanjutnya pertemuan ke-7, pemikiran Durkheim dan Ibnu Khaldun. Dua tokoh ini memberi pandangan. Yang pertama tadi Emil Durkheim, hukum itu bagian dari fakta sosial yang mengaruhi perilaku kita terkait dengan jenis solidaritas masyarakat. Kemudian pemikiran Ibnu Khaldun,
Hukum adalah bagian dari dinamika peradaban dan kekuatan kelompok. Kekuatan masyarakat bergantung pada kebersamaan dan kepemimpinan yang adil. Intinya mereka setuju bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari kondisi sosial budaya masyarakatnya. Selanjutnya pertemuan ke-8, pemikiran Max Weber dan H.L.A. Hart. Max Weber berpendapat bahwa hukum adalah cerminan nilai dan norma sosial. Ia melihat hukum berkembang dari tradisional hingga rasional yang sistematis. Menurutnya hukum yang ideal adalah yang rasional dan formal, memberikan kepastian. Pemikiran Weber menentukan bahwa hukum harus bisa mengikuti dinamika sosial dan menciptakan keadilan. Kemudian pertemuan ke-9 ini efektivitas hukum. Pertemuan ini membahas seberapa efektif hukum ini berlaku di masyarakat, yaitu sejauh mana hukum bisa mencapai tujuan seperti keadilan dan ketertiban. Ada 4 faktor utama yang memengaruhi efektivitas hukum. Yang pertama nih aturannya sendiri. Kayak apakah hukum sudah baik? Yang kedua ini penegak hukum, apakah sudah profesional ini para jaksa, polisi dan sebagainya. Kemudian sarana pendukungnya apakah sudah memadai infrastrukturnya. Kemudian yang keempat, kesadaran masyarakat. Apakah kita semua masyarakat ini sudah patuh? Jika keempatnya ini bersinergi, hukum akan berfungsi maksimal. Kemudian pertemuan 10, hukum sebagai kontrol sosial. Hukum berperan sebagai alat pengendali sosial, membantu menjaga ketertiban dan keadilan. Pengendalian bisa formal seperti polisi atau pengadilan, atau informal seperti keluarga atau tokoh agama. Tantangan modern menuntut hukum yang lebih adaptif. Pentingnya sinergi antara hukum resmi dan norma sosial serta partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan. Kemudian pertemuan ke-11 ini pluralisme hukum. Pluralisme hukum artinya ada lebih dari satu sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat, seperti hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam. Di Indonesia ini ada kenyataan karena keberagaman kita. Pluralisme ini mengakui keberadaan sistem hukum lain yang hidup di masyarakat. Kemudian pertemuan 12 ini hukum progresif. Hukum progresif ini adalah hukum yang menempatkan manusia dan nilai keadilan sebagai pusat, bukan sekedar teks undang-undang kaku. Ini mendorong penegakan hukum yang berpihak pada kemanusiaan. Ciri-cirinya hukum progresif ini adalah dinamis, berorientasi kemanusiaan, dan membebaskan dari cara berpikir terlalu kaku. Di Indonesia ini terlihat dari pendekatan restoratif justice. Kemudian pertemuan 13 yaitu studi sosiolegal. Studi sosiolegal adalah pendekatan yang menggabungkan ilmu hukum dengan ilmu sosial. Tujuannya untuk memahami hukum sebagai fenomena sosial yang memengaruhi dan dipengaruhi kehidupan masyarakat, bukan hanya teks aturan. Pendekatan ini relevan untuk memahami hukum nasional dan adat. Kemudian pertemuan terakhir, yang pertemuan ke-14 adalah pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam. Pertemuan terakhir membahas bagaimana pendekatan sosiologis diterapkan pada hukum Islam. Hukum Islam tidak hanya normatif, tapi juga produksi sosial yang dipengaruhi budaya dan ekonomi. Pendekatan sosiologis membantu memahami bagaimana hukum Islam diterapkan secara kontekstual di Indonesia yang beragam. Demikian ringkasan dari materi mata kuliah hukum dan masyarakat. Semoga ini bisa menjadi bekal berharga bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.